Kalian lihat ke layar HP kalian ya. Di sini Pak Amil tayangkan, di sini Pak Amil tampilkan ringkasan pembelajaran hari ini. Kelihatan ya? Baik, kita mulai pelajaran kelas 4 hari ini. Kurdis kita masuk pelajaran terakhir, hukum bacaan idgham dan iqlab. Pasti kalian sudah mengenal ya. Di madrasah-madrasah mungkin kalian sudah belajar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ini ada pendahuluan. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Siapa? Fadila, Pak. Fadila, silakan Fadila. Pendahuluan. Belajar ilmu tajwid merupakan fardu kifayah. Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang mau baca? Irza, Pak. Aku Pak Alzam. Silakan Irza. Dalam belajar ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya, terima kasih ya. Kita baca dulu. Belajar ilmu tajwid itu merupakan fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu kewajiban untuk semua orang ya. Cuman ketika ada seseorang yang sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban tersebut. Bingungnya, contohnya kayak gini. Kan baca Quran itu wajib, maka kita selaku orang yang beriman wajib untuk membaca isi-isi dalam Al-Quran. Intinya biar gampang, belajar ilmu tajwid wajib bagi kita selaku orang-orang yang beriman, selaku orang muslim. Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid. Kan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bagaimana ketika kita misalnya mau belajar Al-Quran, tapi kita tidak belajar ilmu tajwidnya, pasti akan kesulitan. Nah, agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Jadi salah satu di antara tujuan belajar ilmu tajwid, agar kita tidak salah dalam membaca. Kenapa? Karena kalau salah baca, salah arti. Contohnya nih, biasanya para ustadz suka menerangkan bacaan qul a'udzu sama qul a'udzu. Itu berbeda artinya. Kalau qul a'udzu artinya katakanlah olehmu aku berlindung. Itu artinya. Kalau qul a'udzu itu artinya makanlah olehmu aku mau pulang. Nah, itu beda arti ya. Makanya penting belajar ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Nah, dalam belajar ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tahu nggak nun sukun atau tanwin? Tahu. Nah, kalau hurufnya seperti ini ya, barangkali ada yang belum tahu. Nah, ini nun sukun, nun, kemudian harokatnya sukun, kemudian tanwin. Tanwin itu an, in, un. Bisa dipahami ya? Bisa. Pak Amil yakin kalian sudah bisa. Cuman Pak Amil tayangkan lagi, bisi kalian lupa. Ini nun sukun, ini tanwin. Jadi kalau nanti ada di dalam Al-Quran ada nun sukun dan tanwin, kita baca di sini. Nah, hukum nun mati, nun sukun atau tanwin apabila menghadapi huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah? Tahu. Naon wae. Nun, mim, waw sama ya. Huruf ini huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah? Alif, yang itu keren. Alif, batasannya. Nah, itunya, itu huruf hijaiyah. Ingat-ingat, huruf hijaiyah itu alif, batasa, jim, ha, ho, sampai ya. Itu namanya huruf hijaiyah. Nah, ketika nun tadi ya, nun sukun atau mati tadi, nun sukun atau tanwin tadi bertemu huruf-huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya terbagi 4. Naon wae? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Sawal. Coba sawal apa aja? Idgham, Idgham, terus? iqlab, Iqlab, terus? qalqalah, bukan qalqalah. Bukan. Ikhfa, Ikhfa,
Satu lagi. Naonnya satu lagi taluk sawal? Izhar. Izhar, betul. Siapa yang mau mengulangi? Siapa yang mau mengulangi apa aja? Hukum nun Aku, Pak. mati atau tanwin? Irja. Siapa? Irja. Silakan Irja apa aja? Ihfa, idhar, iklab, sama idgom. Nah, betul, cukup ya. Jadi, ketika nun mati atau tanwin tadi bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacaannya, cara membacanya dibagi 4. Yang pertama, izhar. Yang kedua, ikhfa. Yang ketiga, idgom. Dan yang keempat, iklab. Ingat-ingat, silakan anak-anak ingat-ingat. Izhar, ikhfa, idgom, iklab. Sekali lagi, izhar, ikhfa, idgom, dan iklab. Sudah hafal? Udah hafal dari tadi. Nah, dari tadi. Siapa lagi yang mau mengulangi? Yang belum? Perempuannya, mana perempuannya? Aku, Silakan Pak. sebutkan lagi. Siapa? Yumna. Silakan Yumna. Izhar, ikhfa, idgham, sama iklab. Betul. Izhar, ikhfa, idgom, dan iklab. Satu lagi. Siapa? Fadilah. Fadilah. Silakan Fadilah. Izhar, ikhfa, idgham, iklab. Baik, betul ya. Ingat-ingat nih anak-anak. Izhar, ikhfa, idgom, dan iklab. Kenapa harus diingat? Karena di pelajaran di kelas 4 kita mempelajari 4 macam ini. Kita belajar izhar, ikhfa, idgom, dan juga iklab. Nah, cuman di sini diterangkan pada pelajaran 6 itu ya, dalam buku Kurdis pada pelajaran 6 kita telah belajar hukum nun sukun atau tanwin tentang izhar dan ikhfa. Jadi kalau kalian pegang buku Kurdisnya dan kalian buka pelajaran ke-6, itu sudah dibahas ya sebetulnya. Cuman karena waktu, Pak Amil belum sempat menyampaikannya. Kalian bisa buka halaman 73. Nanti kalian baca lagi di rumah tentang izhar dan ikhfa. Itu sudah dibahas sebetulnya ya. Kali ini kita akan melanjutkan hukum bacaan. Oh, yang izhar ikhfa itu kalian bisa buka dulu sok. Halaman 73. Ada halaman 73? Nah, itu sebetulnya ada di buku paketnya. Cuman karena semester 1 kemarin waktunya tidak cukup, jadi belum sempat untuk dibahas. Jadi silakan kalian baca ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan saja ke Pak Amil. Boleh dijapri ya. Itu tentang izhar dan ikhfa. Nah, tapi untuk kali ini kita akan melanjutkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin tentang idgham dan iklab. Jadi hari ini kita akan fokus membahas idgham dan iklab. Adapun izhar dan ikhfa itu pembahasan semester 1 ya. Adapun semester 2 tentang idgham dan iklab. Perhatikan baik-baik pelajaran berikut ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita akan membahas yang pertama yaitu idgham. Siapa yang mau baca? Silakan Lupi. Menurut bahasa idgham berarti memasukkan atau melemburkan. Menurut istilah dia Idgham berarti memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikut keseakan terhadap tanpa syadid. Nah, betul ya. Ini Pak Amil salah ketik nih. Harusnya sebentar. Pak Amil perbaiki dulu ya. Tasjid. Biarinlah. Ini kita bahas idgham. Apa idgham? Idgham kalau secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Itu secara bahasa. Secara istilah, idgham itu memasukkan huruf nun mati yang tadi ya, nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya.
Yang mana nanti akan kita bahas ya, seakan-akan ada tasydid. Nah, bacaan idgham dalam hukum nun sukun atau tanwin ada dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah berarti memasukkan dengan mendengung, sedangkan idgham bila gunah berarti memasukkan dengan tanpa suara dengung. Kita fokus dulu, idgham itu apa anak-anak? Secara bahasa? Masukkan atau Ingat, idgham memasukkan atau meleburkan. Secara istilah, memasukkan huruf nun mati harusnya ada tanwin ya. Di sini Pak Amil edit dulu sebentar. matiin. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah Pak Amil edit nih. Sekali lagi, idgham secara bahasa memasukkan atau meleburkan. Kalau secara istilah, memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup berikutnya. Seakan-akan ada tasydid. Nanti kalau kalian buka di buku paket, biar mudah, hurufnya apa saja. Nah, di sini kita bahas. Ada idgham bigunah dan ada idgham bila gunah. Kita bahas satu-satu. Idgham bigunah. Siapa yang mau baca? Syawal. Silakan Sawal. Idgham bila gunah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun atau ya. Huruf idgham bigunah itu sering disebut yanmu. Cara membaca idgham bigunah adalah disertai suara dengung kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Nah, baik, terima kasih ya. Nih, biar kita fokus. Yang pertama idgham bigunah. Idgham tadi memasukkan, bi itu dengan, gunah itu dengung. Jadi idgham bigunah artinya memasukkan dengan dengung. Jadi cara bacanya dibaca dengung ya. Idgham bigunah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini. Apa? Wawu, mim, nun, dan ya. Atau disingkat jadi yanmu. Sekali lagi, ya, nun, mim, wawu. Itu huruf idgham bigunah. Dibaca yanmu. Cara membaca idgham bigunah itu disertai suara dengung, kira-kira 2 harokat. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa lihat ke layar HP, bisa juga lihat ke buku paket Kurdis kalian. Halaman 103, ini kita baca bareng-bareng ya contohnya. Pak Amil sekali, kalian nanti sekali ya. Tapi jangan dulu diikuti, sekarang dengerin dulu. Kalimat yang pertama, tanwin menghadapi waw. Ada ya? Dibacanya kan hudan, harusnya hudan wa busyro. Karena ini tanwin menghadapi wawu, jadi jangan hudan, tapi dimasukkan. Hudau wa busyro. Hudau ya, jangan hudan. Itu yang pertama, tanwin menghadapi wawu. Kalau nomor 2, tanwin menghadapi mim. Harusnya arobiyin. Arobiyin mubin gitu. Karena ini tanwin menghadapi mim dan mim itu huruf idgham, maka dimasukkan. Jangan arobiyin, tapi arobiyim mubin dimasukkan. Yang ketiga, tanwin menghadapi ya. Jangan wailun. Wailun yauma izin, itu salah. Harus dimasukkan karena ini contoh idgham. Jadi dibacanya wailu yauma izin. Wailu yauma izin. Kayak gitu ya. Yang terakhir, tanwin menghadapi nun. Kalau kita lihat harusnya hadiron nuhriju. Hadiron nuhriju. Kho ya, bukan, maaf sekali lagi. Khodiron nuhriju. Tapi karena ini idgham, jadi dimasukkan tanwinnya ke huruf nun. Khodiron nuhriju. Kayak gitu ya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Cukup dapat dipahami atau masih bingung? Enggak. Bisa dipahami ya. Yuk sekarang
Ikuti, tapi audionya dimatikan saja. Pak Amil baca sekali, kalian ikuti di rumah 1 kali. Bareng-bareng ya. Kita mulai. Nomor 1. Hudaw wa busyra. Arabiyyim mubin. Wailu yauma izin. Khodiron nukhriju. Nah gitu anak-anak ya. Jadi agak didengungkan, kemudian ditahan. Sekali lagi, Pak Amil sekali, kalian sekali. Nanti kalian dibaca ya. Pak Amil mau minta kalian baca. Yang pertama, ikuti dan Pak Amil baca sekali, kalian ikuti di rumah sekali. Hudaw wa busyra. Arabiyyim mubin. Wailu yauma izin. Khodiron nukhriju. Nah, bisa ya? Siapa yang mau baca? Belum, ayo. Aldrin, silakan Aldrin. Hudaw wa busra. Tuh, selanjutnya. Lanjutkan Aldrin sampai 4. Arabi mubin. Nah, terus. Wailu yauma izin. Khodiron nukhriju. Iya, baik. Bagus ya. Siapa lagi yang mau baca? Fahri dulu. Silakan Fahri. Hudaw wa busra. Ya, terus? Arabiyyim mubinin. Terus? Wailu yauma izin. Khodiron nukhriju. Ya, baik. Terima kasih ya. Sudah bagus. Cuman catatan agak ditahannya, didengungkan. Hudaw, dinu huruf idgomna, dinu huruf ya, nun, mim, dan wauna agak ditahan. Kira-kira dengungkan 2 harokat. Hudaw wa busyra. Jadi ditahan dulu. Arabiyyim mubin. Wailu yauma izin. Khodiron nukhriju. Gitu ya. Satu orang lagi, perempuan, mana perempuan? Siapa yang mau perempuan? Satu orang lagi. Ada? Atau yang lain boleh, silahkan. Satu orang lagi. Aku Pak Irza. Ya, silahkan Irza. Hudaw wa busra. Arabiyyim mubin. Wailu yauma izin. Khodiron nukhriju. Iya, bagus ya. Itu cara bacanya. Tanwin menghadapi huruf idgham biguna. Sekarang kalau nun sukun bagaimana? Ya sama, ini contohnya ya. Simak dulu Pak Amil. Yang pertama nun sukun menghadapi waw. Mi waroihim. Jadi si nunnya jangan min. Min waroihim. Jangan min ya, karena menghadapi waw. Jadi dibacanya mi waroihim. Itu yang pertama. Yang kedua, nun mati menghadapi mim. Mim masad. Mim masadin. Gitu ya. Yang ketiga, nun mati menghadapi ya. May ya'mal. May ya'mal. Yang terakhir, nun sukun menghadapi nun. Ya. Min ni'mah. Min ni'mah. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi cara bacanya si nunnya jangan dibaca jelas, tapi diidghamkan, dimasukkan ke huruf berikutnya dan dibacanya didengungkan, ditahan sampai sehingga 2 harokat. Mi waroihim, mim masad, may ya'mal, min ni'mah. Kayak gitu ya. Sekarang Pak Amil sekali, kalian sekali ikuti di rumah. Kita mulai ya. Mi waroihim. Yang kedua,
Mim masad. Ketiga, may ya'mal. Terakhir, min ni'mah. Bisa ya? Sekali lagi, Pak Amil sekali, kalian sekali. Mi waraihim. Mim masad. May ya'mal. Min ni'mah. Nah itu ya cara bacanya. Siapa yang mau baca? Yang belum dulu. Siapa yang berani yang mau baca dulu? Luffy silakan. Luffy dulu, silakan Luffy. Min waraihim mim masadin mayyamal min nimatin. Iya, bagus. Alpian, silakan Alpian. Iya Pak. Mim waraihim mim masidin mayat ma min nimadi min. Ya, baik. Nah, Alpian agak ditahan ya. Mayyamal gitu. Siapa lagi yang mau? Fadilah. Fadilah, silakan Fadilah. Min waraihim mim masad mayyamal min ni'mah. Iya, baik. Satu orang lagi. Talita. Talita, silakan Talita. Min waraihim mim masad mayyamal min ni'mah. Iya, baik. Terima kasih anak-anak ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf waw, mim, ya, dan nun, dibacanya harus diidgomkan, dibacanya harus dileburkan. Jadi nuna tong dibaca jelas, tapi dileburkan, dimasukkan ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf waw, mim, ya, dan nun. Contohnya man ya'mal dibacanya jangan man ya'mal, tapi may ya'mal. Jadi si nunnya tidak dibaca. Gitu anak-anak untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada Pak. Nah, untuk kalau tidak ada ya, untuk hari ini cukup saja. Zombie guna itu sekarang atau minggu depan? Oh gini, untuk hari ini kita belajar idgham bigunah dulu ya satu-satu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas idgham bilagunah. Jadi satu-satu dulu ya. Pelajaran lain atau ada pelajaran lagi atau enggak? Oh, nggak ada, untuk hari ini udah cukup ya. Cuman ada Pak Amil mau ngasih tugas kepada kalian, siap ya? Tugasnya kalian cari, nanti Pak Amil infokan lagi di grup. Kalian cari nun mati atau tanwin yang menghadapi huruf ya, nun, mim, dan waw. Cari ya, ditulis di buku tulis kalian. Bisa? Jadi nanti kalian cari nun mati atau tanwin menghadapi huruf waw, menghadapi huruf mim, menghadapi huruf ya, dan nun. Contohnya ada di buku kurdis kalian. Tapi jangan ditulis ya yang di buku kurdis kalian ini, karena ini contoh. Kalian coba cari di dalam Al-Quran. Setelah menemukan, kalian catat di buku kurdis kalian, di buku tulis kurdis kalian. Gitu ya, bisa? Pak itu bebas, boleh dari apa aja? Bebas ya, karena Quran itu 30 juz, pasti mudah untuk mencarinya. Ya, Pak Amil mau minta kalian mencari dalam Al-Quran, kemudian dibaca sama kalian, voice note kan, karena hanya 4 ya, bisa? Bisa ya, insya Allah bisa. Nanti kalau bingung, boleh kalian tanyakan ke Pak Amil. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini cukup saja. Nah ini nih, ini idgham bilaguna insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga iqlab. Insya Allah kita juga akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Jika tidak ada yang tanyakan, Pak Amil informasikan tugasnya nanti di grup ya.
Jika tidak ada yang tanyakan untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita, kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, jemput indah Ramadan. Salat tarawih, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi berkah. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta.